Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, teman-teman dan masyarakat dimanapun berada, baik itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Welcome back to my YouTube channel. Oke, pada tahun 2019 yang lalu, Bapak Wakil Menteri Desa Bapak Budi Aris Setiadi mengatakan ada 13 ciri bahwa anggaran desa itu tidak transparan dan tidak efektif ya. Seperti apa 13 ciri ini? Oke, bisa dilihat oleh sobat semua di portalnya Kemendes ataupun di websitenya yang lainnya, informasi-informasi tentang 13 ciri anggaran desa itu tidak efektif dan tidak transparan seperti apa. Lagi kita lihat di sebelah sini ya. Nah, di sini nih. Oke, saya geser sedikit. Nah, di sebelah sini ada 13 ciri dana desa, bukan dana desa, anggaran desa itu tidak transparan dan tidak efektif. Oke. Yang pertama itu tidak adanya papan proyek. Oke, kita ketahui papan proyek ini menjadi kewajiban wajib ya dilaksanakan karena adanya informasi-informasi biar diketahui masyarakat, entah itu dari pembangunan, entah itu pemberdayaan ataupun yang lainnya. Seperti itu ya, tidak adanya papan proyek. Yang kedua, laporan realisasi sama persis dengan RAB. Kita ketahui ya, RAB itu rancangan atau rencana anggaran gaya masa. Misalkan kan direncanakan itu sebelum tahun dilaksanakan, masa pasti persis sama harga yang akan dilaksanakan tahun depan. Bukan tidak mungkin, tetapi ada sebagian pasti yang berubah dari harga-harga barang yang akan dibeli seperti itu ya, karena itu RAB itu pasti tidak mungkin persis sama dengan realisasi seperti itu ya. Oke, yang ketiga itu lembaga desa, pengurusnya keluarga kepala desa semua. Apakah di sobat atau di tempat sobat ada yang seperti itu? Nggak tahu. Oke, nah itu jadi ketiganya ya, lembaga desa atau pengurus keluarganya itu dari kepala desa. Oke, yang keempat itu BPD mati kiri alias pasif alias makan gaji buta. Nah, jadi BPD ini tidak berperan sebagai fungsinya ya, tidak mengawasi pemerintahan desa, tidak mengawasi anggaran itu seperti apa, jadi harus diawasi ya, seperti itu BPD. Nah, dan jangan juga ikut-ikutan tidak benar. Oke, itu yang keempat ya. Yang kelima, KS pegang semua uang, bendahara hanya berfungsi di bangsanya. Jadi bendahara itu hanya berfungsi di pengambilan saja seperti itu. Jadi kepala desa itu memegang uang semuanya, maka dipegang yang nggak mungkin ya. Oke, seperti itu ya. Itu jadi ciri yang kelima, kades pegang semua uang, bendahara hanya berfungsi di bank saja. Begitu yang kelima, ciri yang kelima. Yang keenam, perangkat desa yang jujur dan vokal biasanya dipinggirkan. Apakah ada yang seperti itu? Oke, itu yang keenam ya. Jadi misalkan perangkat desa itu yang misalkan ini tuh kurang ini, itu berarti menjadi vokal ya, karena tidak baik, makanya harus diperbaiki. Nah, itu biasanya perangkat desa yang seperti itu dipinggirkan atau dikucilkan. Oke, yang ketujuh, banyak kegiatan terlambat pelaksanaannya dari jadwal padahal anggarannya sudah ada. Nah, jadi jadwalnya itu terlambat padahal anggarannya sudah ada ya, sudah ada di rekening dan di kas desa, di bendahara itu sudah ada, tetapi terlambat dilaksanakan. Nah, itu ciri yang ketujuh. Oke, ciri yang kedelapan, musdes atau musyawarah desa pesertanya sedikit, muka yang hadir itu aja, terus dari tahun ke tahun. Yang kritis biasanya tidak diundang. Nah, jadi biasanya yang kritis itu tidak diundang. Kenapa? Karena bisa menimbulkan gejolak gitu kan. Tidak. Tetapi yang kritis itu yang harus diundang itu yang bisa memajukan dan memiliki ide-ide kreatif dalam memajukan pembangunan desa. Jadi jangan sampai dipinggirkan juga ya. Oke, yang punya vokal dan punya ide-ide yang kritis terhadap pemerintahan desa apabila tidak benar melaksanakannya ya. Oke, yang kesembilan, BUMDes tidak berkembang. Jadi badan usaha milik desa itu tidak berkembang. Contohnya itu sudah digelontorkan banyak kepada BUMDes, tetapi usahanya tidak berjalan semestinya atau tidak berkembang seperti itu ya. Nah, itu yang ke-9. Yang ke-10, belanja barang atau jasa dimonopoli kepala desa. Jadi misalkan belanja barang tuh ke sini, belanja barang tuh ke sini, ataupun
biarkan nanti barang urusan kepala desa seperti itu tidak boleh. Jadi dimonopoli oleh kepala desa, itu ciri yang ke-10. Yang ke-11, yang ke-11, tidak ada sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat. Jadi tidak ada musyawarah terlebih dahulu, tidak ada sosialisasi gitu kan dilaksanakan. Contohnya itu di tahun sekian akan adanya dilaksanakan program ini, tetapi tidak disosialisasikan atau tidak diinformasikan kepada masyarakat. Nah itu salah satu cirinya juga ya. Jadi 13 ciri itu. Oke, yang ke-12, pemerintahan desa marah ketika ada yang menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa. Marah gimana marahnya? Nah jadi misalkan ada masyarakat nih ataupun dari tokoh mana gitu kan, dari tokoh masyarakat itu sendiri ada yang menanyakan seperti apa sih kegiatannya, anggarannya. Ketika ditanya seperti itu langsung marah, padahal hanya menanyakan gitu kan, karena untuk menjadi apa ya, fungsi mengawasi masyarakat itu salah satunya ya. Jadi seperti itu ya. 12-nya itu pemerintahan desa marah ketika ada yang menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa. Oke, yang ke-13 ini yang terakhir ya. Kepala desa dan perangkat dalam waktu singkat, ingat ya, dalam waktu singkat mampu membeli mobil dan membangun rumah dengan harga atau biaya ratusan juta. Wow, ratusan juta gitu. Padahal gajinya hanya sekian juta. Padahal sumber penghasilan tidak sepadan dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya. Nah seperti itu ya. Jadi salah satu cirinya juga kades dan perangkat dalam waktu singkat, ingat dalam waktu singkat mampu membeli barang-barang yang wah ya, di atas ratusan juta ya, seperti yang dikatakan Bapak Wakil Menteri ini. Pindah lagi kan? Oke, nah sobat seperti itu. Jadi ada 13 ciri yang dikatakan Bapak Wakil Menteri Desa Bapak Budi Aris Setiadi anggaran desa ini tidak transparan dan tidak efektif yang dikatakan pada tahun 2019 ya. Oke, seperti itu sobat untuk informasinya. Mudah-mudahan informasinya itu bisa disampaikan kepada yang lain, bisa bermanfaat bagi sobat semua, dan bisa memajukan channel ini untuk lebih bermanfaat ke depannya dan bisa menginformasikan apa yang harus diinformasikan kepada masyarakat mengenai pemerintahan desa. Oke, diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kekompakan dan selalu jaga kesehatan ya.